Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Tiapsari dengan NPM 257828006. Di sini saya akan melakukan video hands-on pada lab session 10, yaitu Network Socket Programming. Mahasiswa diminta membangun sebuah sistem komunikasi sederhana yang mensimulasikan pengiriman data dari sebuah sensor node atau klien ke sebuah data gateway atau server. Fokus utama adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran data mentah di atas protokol TCP. Nah, untuk ketentuan video hands-on-nya yaitu mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan, yaitu latihan 1-3 dengan menunjukkan shortcode yang diambil langsung dari git text. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan git checkout pada latihan 1, lalu kita langsung saja lanjut ke filenya. Setelah membuka file gateway dan node ini, pada file gateway pertama kita mengimpor library socket di sini yang digunakan untuk komunikasi antara server dan klien. Kemudian dibuat socket TCP, yaitu server underscore socket, socket.socket, socket.af underscore init, socket.sock underscore stream. Kode ini berfungsi untuk membuat server yang menggunakan alamat IPv4 dan protokol TCP. Selanjutnya, server dihubungkan menggunakan localhost, yaitu 127.0.0.1 serta portnya yaitu 12345. 12345. Artinya server akan berjalan di komputer kita sendiri menggunakan port 12345. Lalu server menjalankan di sini server underscore socket.listen1. Fungsinya untuk menunggu koneksi dari klien. Angka 1 di sini berarti server hanya melayani satu koneksi pada satu waktu. Nah, setelah ada klien yang terhubung, server menerima koneksi menggunakan client underscore socket, client underscore address. Kemudian server menampilkan alamat klien yang berhasil terhubung. Selanjutnya server mengirim ke klien dengan pesan verifikasi. Di sini client underscore socket dot send. Keterangannya yaitu koneksi Anda terverifikasi dengan encode. Nah, di sini fungsi encode itu digunakan untuk mengubah teks menjadi byte sebelum dikirim. Nah, setelah selesai, koneksi ditutup menggunakan close. Sekarang ke node.py atau client. Pertama, sama seperti server, kita mengimpor library socket dan membuat socket TCP. Kemudian klien mencoba terhubung ke server menggunakan localhost 127.0.0.1 melalui port 12345. Jika berhasil, akan muncul pesan berhasil terhubung. Setelah itu, klien menerima pesan dari server menggunakan response client underscore socket reg 1024 di kode. Nah, arti dari reg ini yaitu digunakan untuk menerima data dari server, sedangkan di kode digunakan untuk mengubah data byte menjadi teks yang bisa dibaca. Lalu pesan dari server ditampilkan ke layar. Setelah itu saya akan merunning program. Di sini kita menggunakan 2 CMD atau 2 terminal.
sini untuk server dan di sini untuk klien. Saya akan menjalankan gateway untuk setnya. Nah, di terminal di sini muncul tulisan server gateway aktif di port 12345, artinya server sudah berhasil berjalan dan sedang menunggu klien yang akan terhubung. Selanjutnya saya menjalankan kliennya itu ada di node.py. Nah, di terminal klien dia akan muncul menghubungi gateway atau berhasil terhubung. Nah, di sini tuh artinya klien berhasil terhubung ke server. Nah, di terminal server di sini juga muncul koneksi diterima dari artinya server berhasil menerima koneksi dari si klien. Kemudian server mengirim pesan verifikasi ke klien. Dan di klien muncul respon, yaitu koneksi Anda terverifikasi. Artinya tuh komunikasi antar server dan klien berhasil dilakukan dan pesan dari server berhasil diterima oleh klien. Setelah itu masuk pada latihan 2. Nah, di sini pada latihan 2 penjelasan dari gateway. Nah, pada latihan ini server tidak hanya menerima koneksi dari klien, tetapi juga menerima data telemetri sensor yang dikirim secara langsung. Pertama, server membuat soket TCP, kemudian ini bind ke alamat localhost yaitu 127.0.0.1 dengan port 12345. Lalu menjalankan. Nah, di sini server underscore socket listen 1 itu artinya server menunggu satu klien untuk terhubung. Nah, setelah klien berhasil terhubung, server menerima koneksi menggunakan client underscore socket client underscore address. Kemudian server masuk ke dalam perulangan yaitu while true. Perulangan ini tuh membuat server terus menerima data dari klien sampai koneksi ditutup. Nah, data yang dikirim klien diterima menggunakan data sama dengan client underscore socket. Di sini 1024 ini tuh artinya server menerima maksimal 1024 byte data. Lalu ada pengecekan if not data break. Nah, jika tidak ada data yang diterima lagi, maka koneksi akan dihentikan. Selanjutnya data yang masih berbentuk byte di sini diubah menjadi teks menggunakan decoded. Kemudian server menampilkan data mentah. Di sini server menampilkan data mentah dan hasil decode ke terminal. Setelah itu server melakukan parsing data menggunakan sensor underscore ID value. Kode ini tuh memisahkan ID sensor dengan nilai yang dikirim. Misalnya klien mengirim SN 001 dengan suhunya 25, kelembapannya 70.
maka hasilnya tuh sensor ID-nya yaitu SN001. Nanti values-nya tuh ada pada 25 suhu dan kelembapannya itu ada 70. Selanjutnya suhu dan kelembapan. Di sini digunakan di sini suhu, kelembapan, value strip, lalu dot split digunakan untuk menghapus tanda kurung siku, lalu memisahkan nilai suhu dan kelembapan sehingga hasil akhirnya menjadi suhu nanti sama dengan 25, lalu di bawahnya ada kelembapan sama dengan 70. Lalu server menampilkan hasil parsing tersebut ke terminal. Selanjutnya ada di penjelasan node.py atau ini tuh kliennya. Nah, pada klien pertama dibuat soket TCP di sini. Lalu klien menghubungkan diri ke server menggunakan ini client underscore socket. Di sini client underscore socket connect ke localhost di sini 127 dengan port 12345. Jika berhasil akan muncul pesan berhasil terhubung. Setelah itu klien masuk ke perulangan yaitu while true. Nah, artinya user dapat mengirim data telemetri berkali-kali tanpa perlu menjalankan ulang program. Nah, data telemetrinya tuh dimasukkan melalui telemetri input. Masukkan data telemetri, format ID, suhu, dan kelembapan. Nah, contohnya itu teksnya mungkin SN001 nanti 25,70. Nah, jika user mengetik exit maka program akan berhenti. Nah, jika bukan exit, data akan diubah menjadi byte menggunakan telemetri.encode. Kemudian dikirim ke server menggunakan ini client underscore socket send telemetri encode. Sekarang saya jalankan server terlebih dahulu di sini. Nah, di sini artinya server sudah aktif dan menunggu koneksi dari klien. Kemudian saya akan menjalankan klien. Outputnya yaitu menghubungi gateway, berhasil terhubung, dan juga masukkan data telemetri. Nah, artinya klien berhasil terhubung ke server. Selanjutnya saya memasukkan data telemetrinya yaitu untuk suhu dan juga 10 untuk kelembapan. Nah, di terminal klien muncul ini ya, sending atau mengirim data byte. Nah, di sini itu artinya data berhasil diubah menjadi byte dan dikirim ke server. Kemudian di terminal server akan muncul seperti ini. Artinya server berhasil menerima data dalam bentuk byte. Lalu muncul dekode, terus pesannya itu SN00125 untuk suhunya dan 70 untuk nilai kelembapan. Nah, artinya data byte berhasil diubah menjadi teks. Setelah itu hasil parsing di sini ditampilkan untuk node ID SN001, nilai suhunya 25 derajat Celcius, nilai kelembapannya itu 70%. Nah,
server tuh berhasil memisahkan ID sensor, nilai suhu, dan nilai kelembapan dari data yang dikirim oleh klien. Nah, karena menggunakan while true, proses pengiriman data ini bisa dilakukan berkali-kali sampai user mengetik exit, kemudian koneksi akan ditutup. Lalu masuk ke git checkout latihan 3. Nah, pada latihan 3 ini server sudah dikembangkan menjadi multi-thread, sehingga server dapat melayani lebih dari satu klien secara bersamaan tanpa menunggu klien tuh sebelumnya selesai. Nah, pertama kita mengimpor dua library, yaitu socket dan juga threading. Nah, library socket digunakan untuk komunikasi jaringan, sedangkan threading digunakan untuk membuat beberapa thread agar server dapat menangani banyak klien secara bersamaan. Kemudian server membuat soket TCP dan melakukan bin ke localhost dengan port 12345. Berbeda dengan latihan sebelumnya, pada latihan 3 bagian listen diubah menjadi angka 5. Artinya server dapat menerima lebih banyak koneksi klien karena antrian koneksi ditingkatkan menjadi 5. Nah, setelah itu dibuat variabel thread_count. Nah, variabel ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah thread atau klien yang terhubung. Selanjutnya terdapat function. Function ini digunakan untuk menangani setiap klien yang terhubung. Nah, di dalam function tersebut terdapat thread_name, threading.current_thread.name. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mengambil nama thread yang sedang berjalan, misalnya thread strip 1, thread strip 2, dan seterusnya. Kemudian server menampilkan klien yang berhasil terhubung. Selanjutnya server masuk ke perulangan, yaitu while true. Perulangan ini membuat server terus menerima data telemetri dari klien. Di sini data diterima menggunakan data dengan client_socket. Nah, jika tidak ada data yang diterima lagi, maka if not data break, koneksi akan dihentikan. Kemudian data yang masih berbentuk byte diubah menjadi string menggunakan ini di kode. Fungsi strip di sini digunakan untuk menghapus spasi atau karakter kosong di awal dan akhir data. Setelah itu server melakukan parsing data, misalnya klien mengirim SN001 dengan suhu 25 derajat dan kelembapan 70%, maka kode sensor_id values di kode.split ini akan memisahkan menjadi sensor_id sama dengan SN, lalu values-nya tuh 25,70. Kemudian tanda kurung siku dihapus menggunakan values replace, sehingga menjadi 25,70.
Lalu dipisahkan lagi menggunakan suhu, kelembapan, values.split. Hasilnya di sini suhu sama dengan 25 dan kelembapannya nanti sama dengan 70. Setelah itu server menampilkan hasil parsing berupa ID sensor. Di sini ID sensor, suhu dan kelembapan. Jika format data tidak sesuai, maka program akan masuk ke accept connection error dan menampilkan pesan format data salah. Nah, di sini tuh agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Ketika klien keluar, server menampilkan street name. Koneksi ditutup, kemudian soket klien ditutup menggunakan client socket.close. Nah, di bagian paling bawah ini terdapat while true yang berfungsi untuk terus menunggu klien baru. Ketika ada klien yang terhubung, di sini client underscore socket, server akan membuat thread baru menggunakan threading, lalu ada target, args, dan name. Kemudian thread dijalankan dengan thread.start. Nah, artinya tuh setiap klien akan diproses oleh thread yang berbeda sehingga beberapa klien dapat berjalan secara bersamaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan node.py sama aja sebenarnya sama gateway kurang lebih, jadi langsung saja pada runningan program latihan 3. Kita running dulu pada gateway, ada servernya, kita running. Jalankan dulu pada server ini. Nah, di sini tuh artinya server berhasil berjalan dan siap menerima beberapa klien sekaligus. Lalu pada terminal di klien ini saya akan menjalankan. Di sini terdapat outputnya itu menghubungi gateway lalu berhasil terhubung. Nah, kemudian pada terminal server muncul thread strip 1, yaitu klien terhubung. Artinya klien pertama ditangani oleh thread 1. Lalu saya menjalankan klien kedua pada server, muncul saya akan menjalankan untuk klien kedua. Nah, di sini akan muncul thread selanjutnya. Nah, di klien muncul sending atau mengirim data byte, sedangkan di server muncul ini received. Nah, retrieved, lalu kemudian ada decoded, dan hasil parsingnya yaitu thread 1 node ID, lalu ada nilai suhu dan juga nilai kelembapan. Nah, artinya di sini tuh server berhasil memisahkan
ID sensor suhu dan kelembapan dari data yang dikirim klien. Lalu kita akan lanjut pada file ke atau latihan keempat, yaitu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IOT_Polynelia agar jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus raise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Lalu ada jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Dan yang terakhir, simpan, commit, dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Pada bagian ini, paling atas file gateway, setelah import soket dan threading, di sini. Nah, setelah import soket dan threading, saya akan menambahkan kelas. Sudah, kelas ini digunakan untuk membuat exception khusus yang akan muncul ketika klien mengirim data dengan format protokol yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada pada menambahkan validasi prefix. Nah, di dalam sini handle_client. Nah, setelah data berhasil dikode, saya menambahkan kode if not. Nah, di sini setelah dikode, saya menambahkan if not. Kode ini tuh digunakan
untuk memeriksa apakah data yang dikirim klien diawali dengan prefix ayat underscore polymerla. Nah, jika prefix tidak ditemukan, server akan menghasilkan exception dan koneksi klien akan diputus. Selanjutnya yaitu menghapus prefix sebelum parsing. Setelah validasi berhasil, saya menambahkan kode payload di bagian ini ada file di sini. Untuk penjelasan kodenya itu tujuannya untuk menghapus prefix agar data yang tersisa hanya SN001 atau sensor nama ID-nya, yaitu sehingga proses parsing dapat dilakukan seperti pada latihan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu mengubah parsing data. Nah, pada latihan 3 sebelumnya, parsing dilakukan menggunakan sensor underscore ID values decoded split. Nah, pada latihan 4, saya mengubahnya menjadi payload. Nah, karena data yang bersih tanpa prefix tersimpan pada variabel payload. Lalu, nah pada yang kelima yaitu menambahkan exception khusus. Nah, kemudian saya menambahkan blok except. Nah, saya akan menambahkan di sini blok except untuk unauthorized protokolnya di bagian sini.
ada satu lagi itu setelah itu di kode yang saya tambahkan tadi tuh ada sistem koneksi client address diputus serta ada error. Lalu saya cek sudah benar, client underscore address koneksi, lalu ada phone authorized protocol dari reset. Sini pada bagian yang baru saja saya tambahkan kode tuh, bagian ini tuh berfungsi menampilkan pesan error dan memutus koneksi klien secara otomatis apabila protokol yang dikirim tidak valid. Lalu pada note kayak di sini untuk perubahan pertama yaitu mengubah format input. Di sini input menjadi sini suhu kelembapan. Nah, formatnya ini tuh ada pada IoT underscore polymerase. Lalu ada pagarnya. Nah, setelah itu tujuannya agar pengguna mengetahui bahwa setiap data wajib diawali dengan prefix, yaitu IoT underscore polymerase. Nah, perubahan berikutnya adalah menambahkan pesan keluar ketika user mengetik exit, itu pada di sini kita menambahkan print
pesan ini digunakan untuk memberikan informasi bahwa koneksi klien telah dihentikan. Nah, jangan lupa di save ya. Oke. Nah, kita akan merunning pada ini tadi lupa exit. Nah, saya lupa X lagi. Kemudian saya menjalankan klien. Di sini pada klien itu server berhasil menerima data, melakukan dekode, lalu menghapus prefix dan menampilkan .id-nya yaitu ayat_polinella dan juga suhu dan kelembapan. Nah, di server berhasil di klien ini harus memasukkan pada data ini kita akan memasukkan IoT. Ini digunakan untuk mengirim ke server. Ada dekode start with di bagian ini kurang. Akan memasukkan ini. Mohon karena tadi ada error dulu. Nah, baru ke notnya. Oke. Setelah itu selanjutnya saya akan memasukkan data telemetri sesuai format ya, seperti yang tadi di sini. Kenapa? Dia ada error di save _boxcom.
Oh, kurang. Setelah itu saya akan buka ini execute. Kita jalankan dulu pada servernya. Setelah itu pada ini. Lalu kita akan selanjutnya memasukkan data telemetri. Sini. Pilot sekarang ada di pilot. Kenapa pilotnya? Kita mulai entry and di sini kita jalankan lagi payment. Lalu kita masukkan IoT, lalu di sini artinya data berhasil diubah menjadi byte menggunakan fungsi encode sebelum dikirim ke server. Kemudian pada terminal server muncul receiver dan juga decode. Artinya tuh server meminta data dalam bentuk byte lalu mengubahnya kembali menjadi string menggunakan decoder. Karena prefix IoT_Polinella valid, server selanjutnya proses parsing dan menampilkan sini. Nah, datanya yaitu ada treat 1, node ID-nya SN001, lalu nilai suhunya 30 derajat Celcius dan nilai kelembapannya yaitu 70%. Nah, artinya server berhasil memisahkan data menjadi ID sensor, nilai suhu dan nilai kelembapan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengirim data tanpa prefix. Itu SN. Nah, di sini. Namun klien tetap mengirim data ke server, namun pada terminal server muncul ada error dan juga sistem koneksi ditutup. Nah, artinya tuh server mendeteksi bahwa data tidak diawali dengan prefix yang diwajibkan sehingga exception unauthorized protocol tuh dijalankan. Selanjutnya saya akan menutup koneksi di klien. Nah, maka akan muncul sistem koneksi klien ditutup. Nah, artinya klien keluar dari perulangan while true. Soket klien ditutup menggunakan klien _socket _close dan koneksi akan berakhir. Pada terminal server akan muncul koneksi ditutup. Artinya server mengetahui bahwa klien telah terputus dan proses koneksi selesai.
Setelah itu saya akan melakukan git push, yaitu pada ini langkah terakhir simpan commit dan perubahan pushnya. Sudah simpan, setelah itu commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag. Setelah itu kita push ya. Menambahkan setelah kita terus kita akan menambahkan tag untuk latihan 4. Kita latihan 4 already exist. Sebelumnya saya sudah mencoba ada latihan ini. Jadi sudah ada tag 4-nya, jadi sekarang saya hapus dulu untuk tag 4-nya. Akan menambahkan lagi untuk tag latihan 4. Terus kita akan menghapus tagnya.
Sekarang saya akan melihat pada lab 10 yaitu node dan gateway, apakah sudah ada perubahan pada latihan 4. Nah, di sini sudah ada ya dari perubahan, yaitu ada kelas, lalu ada if node-nya, ada pilot-nya. Nah, perubahannya sudah ada dan sudah di-post. Mungkin sekian video hands on saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.